Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Hukum Pemilu. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas ini. Sebelum melangkah lebih lanjut, izinkan kami perkenalan lebih dahulu. Saya sendiri Rosita Aksari selaku pemateri pertama. Kemudian ada Aswandi selaku pemateri kedua. Lutfiasari selaku pemateri ketiga. Juga ada Muhammad Mufli Mutawali selaku pemateri keempat. Kami akan membahas tentang jenis-jenis pemilihan umum. Simak penjelasan kami berikut ini. Jenis-jenis pemilihan umum di Indonesia. Jenis-jenis pemilihan umum di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum legislatif adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, serta untuk memilih anggota DPD. Sedangkan jenis pemilihan umum yang kedua yaitu pemilihan umum eksekutif untuk memilih presiden dan wakil presiden serta untuk memilih kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, di sini kita akan membahas secara satu persatu. Yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pemilihan umum legislatif, tepatnya untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Lantas apa saja sih yang menjadi persyaratan bagi bakal calon anggota DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota? Nah, yang menjadi persyaratannya yang pertama yaitu harus berusia 21 tahun atau lebih, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat yang kedua yaitu harus sehat jasmani dan rohani, terbebas dari penyalahgunaan narkotika, dapat membaca, menulis dalam bahasa Indonesia. Syarat yang ketiga yaitu tidak pernah terpidana penjara sesuai dengan keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap. Syarat yang keempat yaitu bersedia untuk mengundurkan diri terhadap pekerjaannya apabila pekerjaannya itu memiliki anggaran bersumber dari anggaran negara, keuangan negara. Dan syarat yang kelima yaitu hanya dapat mencalonkan diri untuk satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan saja. Nah, itu tadi mengenai persyaratan bagi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Berikutnya kita akan membahas mengenai jumlah kursi yang telah ditetapkan untuk anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Yang pertama, jumlah kursi anggota DPR yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 575 kursi. Jumlah kursi setiap daerah pemilihannya yaitu paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Dengan daerah pemilihan yaitu provinsi, kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten kota. Yang kedua, jumlah kursi anggota DPRD provinsi yaitu paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi. Jumlah masing-masing daerah pemilih paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi dengan daerah pemilihan yaitu kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten kota. Nah, yang terakhir yaitu jumlah kursi untuk anggota DPRD kabupaten atau kota yang telah ditetapkan yaitu paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Dengan setiap daerah memiliki kursi sebanyak paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi dengan daerah pemilihan yaitu kecamatan atau gabungan kecamatan.
Baik, masih dalam pembahasan calon atau pemilu calon anggota legislatif. Tentunya di sini pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nah, untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat, tentunya seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, berkewarganegaraan negara Indonesia yang telah mencapai batas usia minimal yaitu 21 tahun ke atas. Dan yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, pastinya harus bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, dapat membaca, menulis, dan berbicara dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang kelima, minimal tamat SMA sederajat. Dan yang keenam yaitu taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh yaitu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang kedelapan yaitu sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dan yang kesembilan, pastinya harus terdaftar sebagai pemilih. Dan yang ke-10 yaitu bersedia bekerja penuh waktu. Nah, berhubungan dengan syarat yang terakhir tadi, adapun syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang pertama yaitu apabila provinsi dengan daftar pemilih tetap sampai 1 juta orang, syarat minimal yang harus dipenuhi yaitu 1000 pemilih. Nah, yang kedua yaitu apabila provinsi dengan jumlah pemilih tetap sampai 1 juta sampai dengan 5 juta orang, syarat minimal yang harus dipenuhi yaitu 2.000 orang. Nah, yang ketiga yaitu apabila provinsi dengan daftar pemilih tetap 5 juta sampai dengan 10 juta orang, syarat minimal yang harus dipenuhi yaitu 3.000 orang. Nah, yang keempat yaitu apabila provinsi dengan daftar pemilih tetap 10 juta sampai 15 juta orang, syarat minimal yang harus dipenuhi yaitu 4.000 pemilih. Nah, yang terakhir yaitu apabila dalam sebuah provinsi dengan daftar pemilih tetap 15 juta ke atas, syarat minimal yang harus dipenuhi yaitu 5.000 pemilih. Nah, berikutnya yaitu penetapan jumlah kursi dalam setiap provinsi, yaitu diberikan 4 kursi dalam setiap provinsi Indonesia, atau dengan kata lain jumlah provinsi 34 dikalikan 4 dengan disediakan 156 kursi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, beralih bahasa secara nasional pada pemilihan umum DPR yang sebelumnya. Nah, adapun syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pendidikan paling rendah adalah SMA. Yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara dan tidak pernah melahirkan tindak pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Yang ketiga, warga Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain berdasarkan keinginan sendiri atau atas kehendaknya sendiri, dan harus bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia. Yang keempat, suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Yang kelima, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, dan berusia paling rendah 40 tahun. Dan yang keenam, sehat rohani dan jasmani serta dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian mempunyai visi dan misi dan program dalam menjalankan pemerintahan Republik Negara Indonesia. Nah, bagaimana jika hanya ada satu paslon? Jika terdapat satu paslon, maka KPU memperpanjang jadwal pendaftaran paslon selama 2 kali 7 hari sebagaimana dalam pasal 235 ayat 4.
Kemudian, apabila KPU telah memperpanjang pendaftaran paslon namun tetap satu paslon, maka pemilu akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana pada pasal 235 ayat 6. Bagi partai politik yang telah memenuhi syarat mengajukan paslon namun tidak mengajukan paslon akan dikenakan sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya sebagaimana yang ada pada pasal 235 ayat 5. Yaitu pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Ada pula persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu untuk batasan usia, gubernur dan wakil gubernur berusia paling rendah 30 tahun. Sedangkan untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota berusia paling rendah 25 tahun. Kemudian yang kedua yaitu berijazah paling rendah SLTA atau SMA sederajat. Yang ketiga untuk hak politiknya tidak sedang dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dan yang keempat yaitu tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, atau bagi mantan terpidana harus menyampaikan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa ia merupakan seorang mantan terpidana. Ada pula persyaratan lain yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sehat secara jasmani dan rohani serta terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita kemerdekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Untuk calon kepala daerah dapat mencalonkan diri melalui dua jalur. Yang pertama itu jalur partai politik dan yang kedua yaitu jalur perseorangan. Untuk jalur partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung calon apabila telah memenuhi syarat sebanyak paling rendah 20% dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau 25% dari akumulasi perolehan suara yang sah pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Kemudian untuk jalur perorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan terdaftar di daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kali ini yaitu bahwa jenis-jenis pemilihan umum terbagi menjadi dua, di antaranya yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Pemilu legislatif merupakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, serta untuk memilih anggota DPD. Sedangkan pemilu eksekutif merupakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dan juga untuk memilih kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dengan segala persyaratan yang telah ditentukan di dalam undang-undang.